Pernyataan ini menjadi signifikan karena sebetulnya ketika judul kita murka versus anugerah, maka titik tumpunya adalah justice of God. Titik tumpunya adalah penolakan kepada Allah berdampak tadi, hati yang gelap, kemudian penalaran yang bodoh. Artinya selain kita belajar segala macam, tentunya langkahnya adalah kita mesti kembali. Jadi damai itu bukan sekedar emosi gitu. Kan kadang-kadang ada aja orang Kristen, gue lagi gak sejahtera, terlalu menjiwai emosinya gitu. Padahal seharusnya tidak demikian. Damai itu pilihan. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita melanjutkan mengulik surat Roma secara khusus pasal 1 ayat 18 sampai 32. Surat Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Kita melanjutkan sesi di pekan sebelumnya. Pekan sebelumnya itu dari pasal 1 ayat 1 sampai 17. Pada episode ini ayat 18 sampai 32. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan untuk menolong kita mengulik ini, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa kembali, Santi. Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Selain sebagai pendeta dan juga sebagai dosen Biblika secara khusus Perjanjian Baru, salah satunya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, alma mater saya juga, dan juga ada di beberapa sekolah teologi yang lain, dan juga selain rajin berkhotbah, juga rajin menulis dan juga mengajar. Baik Pak Pendeta, kita mulai saja. Kita akan buka dalam doa. Silakan Pak Pendeta Sigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kembali mengisi acara Ngulik Alkitab, dan bagi kami semua juga untuk mendalaminya bersama-sama. Kiranya Roh Allah berkenan menyertai kami, sehingga apa yang kami ulik di sini, baik kami di studio maupun rekan-rekan yang menyaksikannya, baik secara live streaming maupun juga rekaman, sama-sama diberkati dalam pengenalan kami akan diri kami dan akan Engkau. Pimpinlah sertailah percakapan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membacanya, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang melata. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan yang menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain, sehingga mereka berbuat mesum, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tidak layak, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan.
Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pembual, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak tahu mengasihi, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Ayat 18-32 pada episode kali ini dengan judul Murka versus Anugerah Allah. Baik, Pak Pendeta, di episode sebelumnya secara khusus ayat 16 sampai ayat 17 tentang Injil itu kekuatan Allah dielaborasi dengan begitu luas oleh Pak Pendeta Sigor. Namun di ayat 18 sampai 32 ini kita sepertinya menjumpai nada marah, nada murka dan sebagainya. Komentar Pak Pendeta Sigor. Ya, baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, perikop yang pertama kemarin kita sudah bicara, dan memang kita bicara secara luas. Kita bicara bagaimana Paulus misalnya menyebut dia tidak malu terhadap Injil, padahal Injil bicara tentang Yesus yang bagi orang Kristen tentunya dipercaya Yesus bangkit, tapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi orang-orang Romawi, Yesus yang hanya mati dan matinya oleh prajurit Romawi, sementara mereka sekarang berada di pusat kekaisaran Romawi, sehingga tentunya secara manusiawi wajar kalau kemudian seseorang yang mengikut Kristus jadi malu dalam konteks itu. Tapi Paulus justru berkata sebaliknya, dia tidak malu dengan itu karena dia meyakini Kristus bukan hanya mati, tapi Kristus juga bangkit, dan itu kuasa yang sangat besar. Dan saya ingat saya menyampaikan, bayangkan ketika berada di kota yang sangat besar sekali, konon 2 juta penduduknya atau pendatang yang bermukim di dalamnya, dan kemudian datang orang yang gak dikenal dan berkata ada kuasa Allah yang luar biasa. Maka orang akan bertanya-tanya, lebih berkuasa mana? Yesus yang cuma mati itu dengan Kaisar Roma misalnya begitu. Lebih besar mana Yudaisme yang juga kemudian menghadirkan kekristenan dengan kekaisaran Romawi dengan kultur yang sangat maju pada waktu itu. Jadi kontrasnya dihadirkan. Nah, kemudian yang menarik, dia berlanjut setelah menyatakan bahwa dia punya rasa tidak malu, yang TB1 keyakinan yang kokoh yang saya sudah jelaskan. Nah, di sini kemudian dia mengkontraskan 2 hal lagi. Nampaknya ada model berpikir yang disukai Paulus begitu. Model berpikir tesis antitesis begitu. Ini ada begini nih, kontradiksinya ini nih, perbandingannya ini. Jadi nampaknya dia senang berpikir secara itu ya. Belum tentu juga menghadirkan sintesis, tapi paling tidak ada tesisnya dan ada antitesisnya begitu. Kalau di bagian yang pertama tadi antara kekaisaran Romawi dengan kekristenan begitu ya, kemudian kuasa Romawi dengan kuasa ilahi, kemudian Injil yang bagi sebagian bisa dianggap memalukan dengan kemudian kultur Romawi yang advance gitu ya pada waktu itu. Maka di bagian ini kemudian yang diperbandingkan adalah pada sosok Allah sendiri, yaitu sisi murkanya dan sisi kemudian anugerahnya. Nah, di perikop kita ini Roma 1 ayat 18-32, Paulus seperti menggambarkan semacam sebuah spiral kemerosotan, spiral begini ya. Spiral kemerosotan. Biasanya dalam fisika itu ada centrifugal force, ada centripetal force. Kalau centripetal itu masuk ke dalam, kalau sentrifugal dari dalam keluar gitu. Jadi kalau sentripetal masuk ke pusat kekuatan, kalau sentrifugal dia keluar gitu ya. Nah, di sini spiral kemerosotannya tidak digambarkan masuk ke dalam atau pergi keluar, tapi ke bawah gitu. Ke bawah, dan jadi gambarannya dari begini ke bawah gitu. Dan kemudian ini menggambarkan ketika manusia menolak Allah, maka terjadilah spiral kemerosotan. Nah, ketika dikatakan spiral kemerosotan berarti makin lama makin merosot gitu. Bukan langsung jatuh gitu, tapi lama-lama makin merosot, lama-lama makin buruk. Dan sebetulnya yang Paulus katakan sangat kuat berbasis kejadian, karena di kejadian kan manusia jatuh dalam dosa nggak langsung mati misalnya. Manusia awal dinarasikan hidupnya menyentuh hampir 1000 tahun gitu ya, sampai ada yang 996 gitu kan. Sehingga dulu sekolah minggu ada beberapa guru yang mengajak untuk menghafal, ini usia sampai segini, ini usia sampai segini.
Nah, dampaknya kan jelas, kalau engkau memakannya engkau pasti mati. Nah, tapi tidak langsung mati, butuh periode panjang untuk kemudian mati. Baru kemudian kalau kita lihat, Kain bunuh Habil. Tapi kemudian ada berikutnya Lameh. Lameh juga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti Kain. Dia berkata kalau Kain dibalaskan, maka kepada Lameh dibalaskan sampai 7 kali 7 kan begitu, 7 kali 70 dan seterusnya. Kemudian dia juga punya istri 2, Ada dan Zila. Berarti mulailah poligami. Dan baru kemudian terjadilah misalnya pembunuhan binatang untuk makanan. Pada titik tertentu manusia masih hanya memakan yang dihasilkan oleh tanah, tapi kemudian mulai membunuh binatang untuk makannya dan seterusnya. Jadi memang kemerosotan itu memang tidak seperti loncat dari tebing, tapi merosot pelan-pelan karena disebut spiral kemerosotan. Tapi Paulus mau menegaskan bahwa ini terjadi karena umat manusia menolak Tuhan. Nah, kata menolak Tuhan ini bicaranya universal sebetulnya. Ini konsepnya universal. Bukan si A jatuh, si B menolak Tuhan. Bukan, tapi ini bicara bahwa sebetulnya ketika Adam jatuh, Adam mewakili segenap umat manusia. Gitu. Apakah dia bisa dipahami betul-betul dulunya hanya 2, Adam dan Hawa, atau bahwa Adam dan Hawa lebih digambarkan mewakili kemanusiaan, itu sifatnya interpretatif. Kekristenan punya minimal 2 sikap terkait dengan ini selama kita mempercayai evolusi yang teistik gitu ya. Selama kita mempercayai evolusi yang teistik. Tapi kalau kita percayanya intelligent design, ya cuma Adam dan Hawa gitu. Nah, menolak Tuhan karenanya yang saya maksudkan sesuai pembacaan kita ini bicara tentang kejatuhan manusia yang secara universal, yang tadi saya katakan diwakili oleh Adam dan Hawa tadi. Nah, karenanya perikop kita di sini jadi semacam alat diagnostik begitu. Dalam dunia medis ada beberapa alat untuk ngecek tensi, ada alatnya untuk ngecek gula darah, kolesterol, asam urat, ada mesin ditusuk, ada lagi alat-alat yang lain. Nah, ini adalah alat diagnostik untuk kita dapat memahami bagaimana atau mengapa dunia bisa berada dalam keadaan moralnya saat ini. Kenapa begitu banyak kejahatan, begitu mengerikan pola-pola kejahatan yang ada, dan ilmu pengetahuan berkembang, tetapi juga kejahatan terus berkembang. Yang Paulus gambarkan di Roma 1 ayat 18-32 adalah berdasarkan pengamatan Paulus pada waktu itu, kejahatan-kejahatan yang dia lihat. Tapi kalau Paulus hidup di era sekarang, mungkin daftarnya kan jauh lebih panjang gitu. Ya kan, ada ghosting, ada flexing, tambah kreatif. Belum, ya macam-macam, belum penambangan ilegal kan macam-macam gitu ya. Daftarnya kan makin panjang gitu. Kalau dia bicara dalam konteks kita sekarang, daftarnya kan sangat panjang. Belum nepotisme begitu kan, dan seterusnya. Nah, karenanya mesti kita camkan bahwa ini adalah konteks masa di mana Paulus hidup. Tetapi dia bicara secara umum, secara universal, yang kita bisa tarik juga sampai dalam konteks kita. Nah, bahwa manusia yang jatuh ini menolak Tuhan dan sifatnya universal menjadi semacam penjelasan mengapa dunia berada dalam keadaan moralnya pada zaman Paulus dan makin memburuk pada zaman sekarang. Zaman dulu perang ya misalnya 1.000 orang lawan 1.000 orang. Kalau sekarang nggak perlu 1.000 orang lawan 1.000 orang. Pencet bom, bom udah terbang gitu. Nah, kalau misalnya nuklirnya dipakai sekali pencet bisa puluhan juta orang habis lenyap gitu. Nah, perang di Timur Tengah ini mengingatkan kita, walaupun teknologi jauh lebih canggih, tidak membuat moralitas juga jadi jauh lebih baik gitu ya. Harapan kita berupaya ke sana, tapi realitas ini harus belakang kita jelaskan. Kita belum tentu lebih baik dari keadaan-keadaan dahulu kala gitu, kira-kira seperti itu. Nah, karenanya ketika kita membaca perikop ini, kita melihat ada tema-tema yang muncul, yang kita bisa gali atau kita bisa ulik pada saat ini. Tema-tema yang muncul, pertama, bagaimana Paulus menyingkapkan, jadi ini semacam wahyu atau penyingkapan gitu, tentang murka Allah. Di sini Paulus jelas sekali berpendapat bahwa murka Allah adalah tanggapan Allah yang adil dan menghakimi terhadap dosa. Jadi dengan kata lain, bagian pertama, tema utama yang pertama di sini, Paulus mau berkata, ada Allah, dan ada Allah yang adil, dan karena Allah ini adil, maka dia menghakimi dosa, dan tentunya manusia.
Dan kemudian ini disingkapkan oleh Paulus, dan pernyataan ini menjadi signifikan karena sebetulnya ketika judul kita murka versus anugerah, maka titik tumpunya adalah justice of God. Titik tumpunya adalah keadilan Allah gitu. Dia murka karena ada keadilan, tapi kemudian dia memberikan anugerah juga karena keadilannya. Ini basis yang perlu kita pahami betul-betul. Karena kalau rekan-rekan nanti misalnya ngulik di warteg kita ya, warteg yang saya bicara surga dan neraka, maka saya memberikan underline di situ bahwa konsep neraka juga tidak bisa dicerabut keluar dari konsep keadilan Allah. Karena di tengah dunia yang tadi di awal saya katakan moral kita tidak jauh lebih baik begitu, bahkan ada potensi jauh lebih besar begitu ya, dengan dunia global, satu negara, dua negara adidaya bisa menguasai dunia dan bisa berlaku sesuka hati dan seterusnya. Moralitas kita belum tentu jadi jauh lebih baik. Nah, bayangkan dalam konteks yang seperti ini, ketika seorang berbuat jahat kemudian bisa bebas dengan kejahatannya di dunia ini, kemudian dia mati pun masuk surga. Bagi orang yang punya konsep universalisme dalam pemahaman bahwa semua kita nanti masuk surga karena Yesus kan udah mati bagi semua umat manusia. Ya, karena memang dijelaskan ada ayat yang berkata bahwa dia mati bagi segenap umat manusia. Tapi apakah itu berarti ya udah semua manusia pasti masuk surga? Lalu kalau kayak gitu, apakah pelaku-pelaku kejahatan yang mengerikan, yang bebas di dunia ini, kemudian di sana juga masuk surga? Pertanyaannya bukan pada Allah yang penuh murka, penuh amarah tadi, tapi pertanyaannya di mana keadilannya? Maka di sini Paulus juga menggaris bawah itu keadilan Allah. Nah, karenanya ketika dia jelaskan murka Allah, ini bukan luapan emosi. Bukan emosi misalnya kalau kita diperlakukan buruk oleh seseorang, kita difitnah, kita ditipu, dan yang lain-lain lah. Pokoknya kita mendapatkan perlakuan buruk atau jahat dari orang lain, akan timbul amarah, bahkan dendam. Dan biasanya kalau kita udah marah, apalagi meluap dengan dendam, yang kita balaskan bisa berkali-kali lipat gitu. Makanya yang tadi saya kutip kan Lameh begitu. Kalau kepada si Kain dibalaskan 7 kali, kepada Lameh 70 kali 7 gitu. Itu kan dendam sebetulnya. Yang ada tindakan reversal ketika Petrus bilang, berapa kali mengampuni? 7 kali? Itu Kain. Tuhan bilang tidak, 70 kali 7 gitu. Yang berarti sebetulnya dendam yang bergelora dalam diri manusia yang mulai digambarkan bahkan sejak awal sekali menurut Alkitab, sejak Lameh itu seperti dibalik gitu. Oleh Tuhan dikatakan tidak, mengampuni 70 kali 7 itu berarti kan unlimited gitu ya. Artinya dendam itu mesti dikalahkan oleh kasih yang penuh pengampunan. Tapi ketika kita bicara manusia secara alamiah, ketika orang menyakiti kita dengan cara apapun, bentuk apapun, kita akan cenderung membalasnya lebih kejam gitu, berkali-kali lipat begitu. Dan karenanya bukan luapan emosi yang mau disampaikan gitu. Kalau kita kan meledak-ledak gitu. Tetapi ini bicara semacam sebuah keteguhan dalam menentang kejahatan yang pada masa Paulus dan juga sekarang pada masa kita hadir, yang merupakan konsekuensi dari pilihan manusia. Dan yang menarik bahwa ada tetap juga garis bawah pilihan manusia. Biar bagaimana tetap kita punya pilihan gitu, biar bagaimana. Dan ini direspons gitu. Jadi keadilan Allah terletak pada Allah yang adil, kemudian Allah yang punya semacam aturan-aturan pada dirinya. Kemudian di sisi yang lain juga bagaimana manusia merespons dengan menolak Allah. Dan dalam menolak Allah, manusia memilih makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Nah, kira-kira seperti itu. Dan atas keadaan itu, maka kemudian Paulus berkata, Allah menyatakan murkanya. Nah, yang kedua, kemudian ada gambaran pengetahuan dan juga penindasan akan kebenaran. Tadi teks kita sudah dibaca oleh Ibu Pendeta Santi, dikatakan kita nggak bisa menyangkali Allah ada. Kalau menurut teks kita, misalnya di pasal 1 ayat 20. Ayat 20. Ya. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, karenanya teks kita di sini menyatakan kita tidak punya alasan, tidak punya dalih. Kalau bahasa Alkitab kita tidak bisa berdalih bahwa saya nggak kenal Allah gitu. Saya nggak kenal Allah.
artinya dia sedang bicara penyataan umum sebetulnya. Kan dalam sistematika dogmatika Kristiani ada penyataan umum, penyataan khusus. Kalaupun penyataan khusus dia tidak tahu, tapi penyataan umum tidak bisa dia katakan saya tidak tahu. Karena apa? Karena kuasa sifat ilahi yang tidak nampak di ayat 19 ini, yang tidak nampak dinampakkan lewat karyanya. Karya ini logika sederhana saja. Kalau misalnya kertas ini atau kertas tisu yang sederhana itu saja ada yang membuat, kemudian laptop yang lebih rumit ini ada yang menciptakannya, apalagi alam semesta yang begitu rumit, rumit sekali. Apalagi kalau kita belajar astronomi, kerumitannya makin rumit begitu. Maka saya keluar sedikit sebelum kita break. Saya membaca di X, nama lain dari Twitter, nama barunya, ada seorang yang memposting begini, Grok, can you tell me without any resources from scientists, from this, can you by your own logic mention that you believe the existence of God or not? Jadi dia bertanya kira-kira tanpa sumber-sumber nih, tanpa ngegali sumber-sumber, by logic aja, murni logika yang ada punya sebagai AI. Bisa nggak membuktikan Allah ada atau Allah nggak ada? Maka Grok kemudian menyatakan bahwa dengan dalil yang saya sederhanakan tadi, bahwa keberadaan alam semesta dengan kompleksitasnya, dengan fine tuning yang dia punya, misalnya matahari pada posisinya, bumi pada posisinya, bulan mengitari posisinya dan mengitari sedemikian rupa, maka ini disebut fine tuning, dan fine tuning ini harus ada yang jadi tunernya begitu. Nah, itu sebetulnya apa yang mau Paulus sampaikan. Alam semesta ini menceritakan penciptanya. Jadi kita tidak bisa berdalih, tidak ada dasar untuk bilang Tuhan tidak ada, karena kuasa sifat ilahinya diceritakan oleh segenap ciptaannya. Tetapi, nah ini yang ditegaskan oleh Paulus. Manusia secara aktif, bahkan proaktif, menekan kebenaran ini. Ditekan kebenaran ini untuk hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, kira-kira sejauh ini demikian, Bu Santi. Iya. Baik, Pak Pendeta Asigor, kita akan lanjut di segmen kedua. Kita juga akan ditolong dengan menemukan tema-tema yang lain dalam bacaan ini, dan tentu saja melihat setiap teksnya. Kita akan ulik di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 1 ayat 18-32 dengan judul Murka versus Anugerah
Allah dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor Pesitanggang THD. Baik Pak Pendeta, di episode sebelumnya, di ujung episode sebelumnya, Rasul Paulus secara khusus di ayat 20 sudah menyatakan sifat-sifat yang tidak tampak, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya itu tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Namun seperti yang Pak Pendeta sudah sampaikan, umat manusia itu menekan tentang kebenaran ini. Setelah itu apa yang terjadi? Dalam bentuk apa saja manusia menekan tentang kebenaran ini? Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Rekan-rekan, tadi di segmen pertama saya jelaskan ada 2 tema. Maka kemudian ketika kita bergerak lebih lanjut, ketika mereka diceritakan bahwa umat manusia yang seharusnya tahu Allah ada, paling tidak dalam konsep penyataan umum, paling tidak dalam pemahaman bahwa ada Allah yang mencipta, maka ketika ditekan, penekanan ini pertama menurut Paulus dalam rupa pertukaran besar, di mana Allah, sosok Allah ditukar dengan sosok yang lain. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka supaya menurut Paulus sendiri kemudian memuaskan diri mereka begitu. Jadi Paulus sebetulnya memahami penyembahan-penyembahan berhala yang diciptakan oleh manusia itu sebetulnya ciptaan dalam kerangka memenuhi hawa nafsu mereka sendiri sebetulnya. Dan bagi Paulus berarti menukar kebenaran dengan kebohongan. Dan kemudian membuat patung lah. Kita ingat juga misalnya bagaimana Harun ketika Musa naik ke atas gunung Sinai 40 hari 40 malam. Dan Musa nggak turun-turun, terus mulai gelisah mereka. Dan kemudian Harun akhirnya disuruh bikin patung anak domba emas begitu ya. Dan kemudian dibikinlah dan disembahlah. Dan kemudian dari situ nampak bahwa mereka menggantikan itu dengan anak domba emas itu dan disembah. Sehingga nampak sekali perubahan ini dianggap sebagai pertukaran besar dari kebenaran menuju kebohongan oleh cara pandang Rasul Paulus begitu. Jadi kemudian yang menarik adalah berarti berhala-berhala itu hanya dalam kerangka memuaskan, memenuhi hasrat tertentu dari tiap-tiap kelompok manusia begitu menurut mereka. Dan karenanya akibat dari situ kemudian Tuhan menyerahkan mereka. Dan dalam perikop kita ini ayat 24, kemudian 26, kemudian 28, Tuhan atau Allah menyerahkan mereka. Disebutkan 3 kali. Dan ini menggambarkan sebetulnya penghakiman Allah. Sama seperti kalau misalnya kita dalam pengadilan, kemudian kita ditemukan bersalah, maka hakim ketok palu. Kemudian diserahkanlah entah kepada algojo, masuk penjara, atau yang lain-lain begitu. Maka kata menyerahkan mereka, ini mengindikasikan penghakiman Allah atas mereka. Dan penyerahan ini menjadi signifikan. Mengapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia dikatakan menyerahkan, maka kata menyerahkan sendiri punya konotasi secara yuridis. Kenapa? Karena teks Yunani yang digunakan paradidomi. Teks Yunani yang digunakan paradidomi itu adalah bahasa hukum. Dan menarik juga nanti, menarik juga ketika Markus 8 ayat 31, 32, Markus 9 ayat 32, 33, Markus 10 ayat 32 sampai 34 yang berkata tentang nubuat sengsara Yesus, bahwa Yesus akan diserahkan kepada para pemimpin agama ya, kepada tua-tua segala macam gitu. Kata diserahkan juga menggunakan paradidomi tadi, bahasa hukum gitu. Maka yang menarik berarti dengan kata lain, waktu Tuhan menyerahkan mereka, paradidomi ini bahasa hukum, ini karenanya ada kaitannya dengan aspek juridis tadi. Maka sekali lagi dari awal saya katakan basisnya adalah Allah yang adil dan keadilan Allah. Dan ini nampak ketika Tuhan menyerahkan mereka, ini seperti hakim ketok palu. Sah, kemudian diserahkan untuk dihukum begitu. Maka frasa ini jelas sekali menggambarkan penghakiman Allah dan menjadi semacam tindakan juridis gitu, tindakan hukum. Dan ketika orang-orang terus-menerus menolak Allah, akhirnya Allah membiarkan mereka melakukan kehendak mereka sendiri, membiarkan mereka mengalami sepenuhnya akibat dari pilihan mereka yang berbasis dosa dan kejatuhan. Dosa karena kejatuhan tadi. Dan kalau kita mau lihat
dunia ini itu nampak sekali. Walaupun di sisi yang lain, misalnya kita punya hati nurani, nanti di bagian yang berikutnya di pasal 8, terutama ketika dia bicara hidup oleh roh, maka dia bicara hati nurani, suneidesis bahasa Yunaninya atau conscientia bahasa Latinnya. Maka memang ada orang yang hati nuraninya baik, dan kalau nanti kita baca juga di Roma 2 dan seterusnya, maka hati nurani itu diisi oleh hukum sebetulnya. Ya, artinya Paulus sendiri memahami bahwa ada orang yang punya hati nurani yang diisi oleh hukum. Tapi di sisi yang lain, sebagian besar kita dikuasai oleh dorongan-dorongan yang membuat kita kemudian akhirnya bisa makin rusak dan makin rusak. Dan bisa kita katakan, misalnya Perang Dunia Pertama, gak lama muncul Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua itu kan sebetulnya Barat versus diri mereka sendiri. Di luar yang Barat kan cuma Jepang sebetulnya. Selebihnya negara Asia kan hanya korban kolonialisme gitu ya. Cina pun menjadi korban padahal negara besar. Selebihnya kan Barat. Dan setelah Barat mengalami susahnya luar biasa Perang Dunia Pertama Kedua, mereka kemudian berdasarkan pengalaman itu menyatakan tidak mau berperang. Tapi toh di sana sini tetap terjadi perang. Hanya perangnya tidak semasif Perang Dunia 1 dan 2. Tapi perang tetap terus terjadi begitu. Okupasi dalam berbagai macam cara tetap terjadi lewat ekonomi, lewat persenjataan, perdagangan senjata, lewat macam-macam. Begitu. Yang punya minyak menggunakan minyak sebagai daya kekuasaannya, yang punya ekonomi dengan itu, dan seterusnya. Dan ini kata Paulus jelas, karena terus-menerus menolak Allah, maka terjadilah terus-menerus kejatuhan itu. Walaupun tetap ada hati nurani yang diisi hukum yang kemudian memperjuangkan melawan kejahatan ini, begitu. Nah, karenanya ini 4 tema yang muncul, dan kemudian kita jadi melihat dalam 4 tema itu, kita melihat spiral ini berkelanjutan. Dia merosot dan merosot. Jadi dia berkelanjutan. Dan sebetulnya kadang-kadang saya pribadi ini, ketika kita berdoa di bagian akhir doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kadang-kadang itu cuma jadi statement yang formalitas gitu. Saya ini menarik, kurang lebih dua mingguan yang lalu saya mimpin seminar, terus saya diminta tentang Roh Kudus. Dan saya katakan alih-alih karunia-karunia roh, indikator sejati dari seorang yang dipimpin roh itu adalah memproduksi secara berkelanjutan buah roh. Dan saya katakan dalam teks asli itu 1 buah roh. Bahasa Indonesia pun hanya 1 buah roh. Dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, dan di belakangnya penguasaan diri. Nah, repotnya, saya pernah diceritakan oleh seorang pendeta baru khotbah tentang seperti itu, turun ke bawah, kemudian dia tidak mau bayar parkir sesuai yang diminta tukang parkir, dia ribut dengan tukang parkir. Baru selesai saya bercerita tentang orang yang bercerita ke saya, pendeta jemaat yang mengundang saya, kemudian bercerita, Pak Pendeta Sigor, itu terjadi di gereja kami, Pak. Baru dia khotbah begitu, selesainya di bawah, kemudian dia ribut sama tukang parkir hanya karena dia nggak mau kasih. Mungkin tukang parkirnya minta 5.000 gitu. Apa sih tukang parkir nggak resmi kok minta 5.000, dia nggak mau, ributlah dengan tukang parkir. Nah, ini kan sebetulnya hal yang contoh kecil, tapi hal yang menyedihkan gitu. Maka ketika saya katakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kadang-kadang saya jadi apatis, jangan-jangan cuma formalitas gitu. Habis ibadah, ya bukan surga yang kita hadirkan gitu. Jangan-jangan malah neraka saja yang terus-menerus kita hadirkan. Dan bagi saya personal, ini menegaskan spiral penurunan itu memang berkelanjutan. Nah, kemudian menarik adalah Paulus menguraikan tahapan bagaimana dosa terwujud ketika kuasa Allah, kendali Allah, otoritas Allah itu ditarik dari keberadaan manusia. Pertama, kesia-siaan berpikir. Kalau kita mau jujur, kita umat manusia banyak sekali melakukan kesia-siaan dalam berpikir. Pikiran kita bisa melanglang buana sampai kepada hal-hal yang bukan cuma tidak konstruktif, bahkan destruktif gitu. Kan kalau tidak konstruktif tidak otomatis destruktif. Bisa aja di tengah-tengah gitu, tidak baik tapi tidak jahat juga kan gitu. Bisa aja seperti itu. Tapi ini sudah tidak konstruktif, bahkan destruktif begitu. Dan bagi Paulus,
Mengapa kita kemudian memiliki kesia-siaan berpikir? Karena ternyata penolakan terhadap Tuhan dapat menyebabkan hati yang gelap. Nah, hati yang gelap ini juga kemudian korelatif dengan penalaran yang bodoh. Bodoh tentunya dalam moral Allah gitu ya. Saya bicara moral Allah. Penalaran yang bodoh. Dan ini berisiko tinggi. Contoh-contohnya misalnya, saya sering sekali suka bertanya begini, Pendeta Santi. Kalau saya khotbah, ketika tema atau topik yang sedang saya khotbahkan sesuai, saya suka bertanya gini, siapa di antara ibu bapak yang di jalan raya sudah tidak emosi? Boleh angkat tangan. Di semua gereja saya bertanya begitu. Hadir 100, 200, 500. Bisa dihitung jari yang berani angkat tangan tuh bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Malah pernah satu momen, gak ada satupun yang angkat tangan dari sekian ratus yang datang gitu. Saya geleng-geleng kepala, terus saya katakan, mengapa kita tidak angkat tangan? Karena sebetulnya cara berpikir bernalar kita, lo jual, gua beli. Nah, itu kan sebetulnya kesia-siaan berpikir. Dan sejujurnya kita sebagai orang Batak nih, menjadi emosi itu mudah sekali loh. Menahan emosi itu yang susah kan? Tapi sebetulnya emosi tadi berbasis apa? Kesia-siaan berpikir. Atau dengan kata lain, kita punya konsep mindset tertentu yang dalam bahasa Paulus, kesia-siaan. Semuanya kesia-siaan. Nah, kalau kita ubah dari lo jual gue beli menjadi buat apa sih ribut-ribut? Apa sih gunanya ribut-ribut? Untuk apa sih begitu dan seterusnya? Maka akan berubah, akan berbeda. Nah, ini yang sebetulnya kita mesti pahami bahwa sebetulnya penolakan kepada Allah berdampak tadi hati yang gelap, kemudian penalaran yang bodoh. Artinya selain kita belajar segala macam, tentunya langkahnya adalah kita mesti kembali kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah tidak boleh ritualistik gitu, tidak boleh sebatas ritualisme. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan cabul. Dan ini disajikan sebagai manifestasi fisik dari pertukaran spiritual kebenaran dengan kebohongan. Dan Paulus secara khusus menyoroti perilaku-perilaku seksual yang menurut dia menyimpang dari tatanan alamiah dibandingkan yang ditetapkan pada momen penciptaan. Dan saya akhir-akhir ini lebih menyukai menggunakan medsos X atau Twitter daripada IG, Snapchat atau Facebook gitu. Saya lebih suka X. Setiap hari pasti saya lihat berita apa segala macam. Dan karena kadang-kadang saya buka akun barat gitu ya. Sekarang ini banyak sekali short video tentang perselingkuhan gitu. Entah suaminya yang selingkuh, entah istrinya yang selingkuh. Dan di X itu banyak sekali. Sampai saya berpikir gini, ternyata jadi kalau kayak begitu, itu tren. Itu hal yang biasa gitu. Itu hal yang lumrah jadinya sekarang. Dan ditonton terus. Ditonton di X, ditonton, tapi di sisi yang lain memang itulah kultur sekarang gitu. Jadi kayak inilah realitas hidup, perselingkuhan jadi normal, lumrah gitu. Dan saya diceritakan oleh seorang teman saya di gereja beliau, seorang pelayan gereja, pelayan aktif, sangat aktif. Suaminya meninggal, ibu ini masih muda kaya raya, terus kemudian punya satu akun tertentu, cari jodoh. Dapatlah jodoh. Kemudian si ibu ini menjadi mainannya si laki-laki ini yang ternyata itu bukan sekedar akun cari jodoh sebetulnya, tapi akun yang tidak bermoral. Dia nggak sadar itu. Nah, banyak sekali predator di dunia online ini. Nah, bagi Paulus ini bagian dari penolakan terhadap keberadaan Tuhan. Nah, karenanya berlanjut pada pikiran yang bejat. Nah, pikiran yang bejat ini diwujudkan dalam berbagai macam. Yang menarik, saya menggunakan istilah katalog dosa. Jadi kalau kayak kita ke perpustakaan misalnya, baik on-site, STFT Jakarta, UKDW, dan sejenisnya, kita masuk itu ada katalog on-site ya, yang kertas kita cari. Tapi juga sekarang udah ada komputer yang kita bisa cek katalog gitu. Dari online juga, Perpusnas misalnya, itu punya katalog online yang kita bisa akses. Nah, Paulus ini seperti menyusun katalog dosa. Dan yang menarik, salah satunya kalau kita baca tadi, ada satu loh, ayat 30. Tidak taat kepada orang tua. Wah, ini luar biasa disebut tidak taat kepada orang tua. Wah, ini jadi dianggap nanti old school ini, old school. Ini old school banget, tidak taat pada orang tua. Katalognya luas banget, kedengkian, iri hati, pembunuhan, gosip, kesombongan, bukan cuma moral seksual tadi, tapi juga hal-hal yang lain. Jadi dia ngebungkusnya banyak, makanya disebut katalog gitu. Tetapi yang menarik, tidak taat pada orang
tua. Dan ini bagi anak zaman now, ya sebagiannya sih masih taat lah ya, sebagiannya masih, tapi sebagian yang lain apa sih gitu, apa sih? Toksik dikit-dikit tuh. Pasti mau ngatur-ngatur, Orang tua apalagi Gen ngatur-ngatur. Z gitu ya. Gen Z apa sih gitu, jadul banget segala macam. Kalau misalnya anak-anak Gen Z main HP dilarang, apa sih mami, Iya. segala macam. Tapi ini disebutkan di sini. Nah, kemudian bagian tersebut diakhiri dengan mencatat bahwa orang-orang ini tidak hanya melanjutkan perbuatan-perbuatan, bahkan perilaku ya. Kalau perbuatan kan tindakan, perilaku udah jadi karakter kan begitu ya. Meskipun tahu mereka pantas mati, tapi bahkan juga setuju dengan yang melakukannya. Dan ini relatif, menurut saya cocok dengan konteks kita sekarang. Di konteks kita sekarang, banyak sekali yang begitu. Dia begitu ketika kita misalnya, jangan begitu. Norak lo, sok suci lo, sok kudus lo. Stigma seperti itu malah diberikan kepada orang-orang yang justru berusaha menghidupi kebenaran Allah. Maka kemudian orang yang menghidupi kebenaran Allah justru jadi malu untuk mengekspresikannya Iya. gitu. Ya. Sok tahu lo, sok suci lo, ketinggalan zaman lo, jadul lo, dan seterusnya. Nah, yang begini bagaimana? Gereja tidak boleh berhenti menyuarakannya gitu. Gereja tidak boleh berhenti. Menurut saya, beritanya tidak boleh diubah, caranya yang mesti diubah. Karena caranya mesti mengikuti perkembangan Ya. zaman begitu. Tetapi konsep berpikirnya, beritanya tidak boleh diubah. Caranya yang mesti diubah. Maka beberapa gereja, ya kalau saya nggak salah, sebagian GKI juga berusaha beradaptasi dengan anak-anak muda. Beberapa gereja Protestan yang lain juga mencoba beradaptasi, melakukan pendekatan yang sesuai dengan model Gen Z. Tapi yang mesti diingat, beritanya tidak boleh direduksi. Beritanya tidak boleh direduksi. Saya pernah menyampaikan kritik nih di sebagian gereja Pentakosta Karismatik, di ruang ibadah umumnya tuh penuh dengan lampu sorot yang warna-warni, meja hijau, merah, biru, kuning, tak begitu kan. Dan kemudian kadang-kadang ada juga pernah satu khotbah gitu, tiba-tiba ada alat yang menyemburkan asap, jadi penuh asap gitu. Ini kayaknya mau menggambarkan awan kemuliaan di bait Allah zaman Yesaya segala macam, jadi seperti itu gitu kan. Maka saya bilang, ya ini bolehlah for the sake of entertainment gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang kan gereja pun harus memenuhi nilai entertainment. Tapi saya ingatkan, jangan pernah menganggap bahwa itu adalah ekspresi kehadiran Allah. Kehadiran Allah tidak boleh diekspresikan dengan yang begitu. Itu sebetulnya entertainment, jiwa entertainment kita saja. Saya bertanya begini. Saya bertanya gini, kira-kira Allah menikmati nggak lampu-lampu terang-terang ini dan semua asap-asap ini? Kira-kira kalau nggak ada lampu yang warna-warni ini dengan nggak ada asap, Allah jadi nggak seneng nggak kira-kira? Jemaat bilang, wah tetap saja. Loh kalau tahu gitu kenapa mesti dipasang kan gitu? Tapi ya itu tadi, for the sake of entertainment dari anak-anak muda maupun ya yang masih berjiwa muda begitu. Nah, ini yang mesti dicamkan gitu ya. Saya agak sedikit keluar dari topik tadi bahwa ada orang yang melakukan hal-hal yang jahat ini, tapi ada orang juga yang menyetujui ini gitu. Yang relatif makin banyak akhirnya kita yang justru mau hidup dalam kebenaran ilahi, justru kita yang malu karena ditudingan-tudingan atau stigma tadi begitu. Kamu orang suci, orang saleh, ketinggalan zaman, sok suci segala macam. Dan ini yang mesti kita camkan betul-betul. Nah, karenanya Paulus dalam kitab Roma menggunakan istilah kegelapan di pasal 1. Sebetulnya tujuannya apa sih ketika pasal 1 ayat 18 sampai 32 dia jelasin ini yang menggambarkan bahwa karena murka Allah mereka menolak Allah, dan karenanya Allah murka, dan ketika mereka menolak Allah mereka jatuh dalam kejahatan demi kejahatan, baik kejahatan terkait relasi dengan Allah mengganti dengan berhala, maupun juga dengan kejahatan moralitas misalnya begitu. Sebetulnya adalah pendahulu untuk sesuatu yang jauh lebih signifikan yang mau Paulus sampaikan, yaitu tentang Injil, terang Injil. Ini kegelapan karena mereka menolak Allah, kemudian mereka berlaku jahat, Allah memurkai mereka. Maka ini diceritakan untuk menghadirkan antitesisnya, yaitu Injil sebagai terang itu bagi
mereka. Sehingga ini ada kalau model yang lain seperti ini diagnosis masalah, ini prognosis solusinya, ini masalahnya, ini solusinya. Ini yang kemudian dihadirkan. Jadi pasal 1 tadi yang kita baca sampai 32 adalah pengantar untuk penjelasan bahwa Injil adalah terang dan orang hanya dapat memperoleh terang, hidup dalam terang ketika menerima Injil itu. Kira-kira demikian, Ya. Ibu Pendeta Santi. Baik, Pak Pendeta Asigor, kita lanjut di segmen ketiga nanti, karena di Roma 1 ayat 18 sampai 32 ini di bawah judul murka versus anugerah Allah, kita juga mau mendengar setelah kenyataan kemerosotan yang demikian terjadi, lalu kemudian seperti apa anugerah Allah itu ditawarkan. Kita akan ulik itu di segmen ketiga dan tentu saja kita akan juga menyimak relevansinya untuk hidup kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 dengan judul murka versus anugerah Allah. Kita memasuki segmen yang ketiga ini dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor Pesitanggang TSD. Sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Mengingat ini judulnya murka versus anugerah Allah. Anugerah Allah seperti apa yang hendak ditawarkan dalam kenyataan kemerosotan yang sedemikian tajam. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Tadi di bagian akhir segmen 2, rekan-rekan sekalian, saya menjelaskan bahwa dengan menjelaskan di pasal 1 kegelapan dunia ini menjadi sebetulnya pendahuluan bagi terang Injil, maka dia punya kayak model masalah, solusi begitu, atau kalau secara medis diagnosis, prognosis. Maka kemudian yang pertama adalah apa sih diagnosisnya, yaitu kehilangan anugerah atau kasih karunia, sehingga ada kebutuhan mendesak terhadap kasih karunia atau anugerah. Katanya ketika pasal 1 ayat 18 sampai 32 dia memulai dengan kabar buruk. Sebetulnya kabar buruk tentang moralitas manusia untuk membuktikan sebetulnya kayak argumentasinya bahwa umat manusia membutuhkan keselamatan, dan keselamatan tidak bisa diperoleh dengan upaya manusia tetapi melalui upaya kasih karunia atau anugerah begitu. Bahasa sekarang kita pakai anugerah ya. Nah, kemudian dia memulai misalnya ada rasa bersalah yang universal. Mengapa ada rasa bersalah universal? Tadi dalil awalnya kan sebetulnya umat manusia jatuh dalam dosa ketika menolak Allah, dan ini bukan bicara orang per orang secara personal, ini bicara universal karena tadi Adam, entah kita yakini itu satu orang
dengan Hawa atau mewakili kemanusiaan secara umum. Intinya adalah kejatuhan Adam dan Hawa mewakili kejatuhan umat manusia secara universal, dan karenanya dia menunjukkan bahwa orang-orang baik pun telah menekan kebenaran Allah dengan menggantikan berbagai macam hal tadi. Dan karenanya menurut Paulus tidak ada orang yang secara alami ansih gitu pada dirinya sendiri benar di hadapan Allah. Jadi Paulus juga sebetulnya sedang yang dalam teologi Kristen begitu ya, tidak manusia yang tidak jatuh dalam dosa, manusia dikurung oleh kejatuhan dalam dosa, sehingga dalilnya tidak seorang pun secara alamiah atau pada dirinya sendiri atau ansih benar di hadapan Allah. Kita bersalah secara universal gitu. Nah, karenanya spiralnya ke bawah. Jadi ada ketidakberdayaan total. Kalau semuanya jatuh dalam dosa dan karenanya semua secara universal memiliki rasa bersalah, dan kejatuhan itu karena penolakan kepada Allah dan berujung pada berbagai macam tindakan kejahatan di hadapan Allah. Ada dua sisi tadi ya. Pada satu sisi dengan mengganti Allah dengan sosok yang lain, pada sisi yang lain, pada satu sisi ini, pada sisi yang lain adalah kejahatan-kejahatan moral gitu ya, sampai detail tadi. Maka Paulus menunjukkan spiral ke bawah ketidakberdayaan total yang dimiliki umat manusia, di mana umat manusia bukan hanya sedikit menyimpang, tetapi sangat menyimpang begitu. Bukan hanya sedikit belok gitu, tapi belok yang jauh dari jalan yang benar. Dan Paulus jelas tegaskan kuasa dosa itu, bahwa kita berada di bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita tidak berdaya, kalau kita tidak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri, maka tidak mungkin selamat. Keselamatan tidak mungkin tercapai. Nah, disinilah sebetulnya argumentasi teologis yang Paulus mau sampaikan. Nah, karenanya harus berasal dari pihak luar, eksternal. Karena dalam diri kita sendiri kita tidak bisa menyelamatkan. Dan tadi spiral kemerosotan digambarkan dengan kemerosotan tadi. Begitu. Kemerosotan umat manusia secara moral yang makin lama makin merosot. Yang kalau kita mau gambarkan dalam konteks modern sekarang juga keadaan kita tidak jauh lebih baik. Tidak, kalau dikatakan jauh lebih baik ya, tidak lebih baik pun iya gitu. Ya, apalagi dalam konteks kita sekarang, aduh ampun di negeri kita ini misalnya merosot sekali begitu. Duit jadi tuan di negeri kita, duit bermainan peranan penting. Nggak ada duit, wah repot kita gitu. Segala urusan cenderung pakai uang. Kalaupun dibilang nggak pakai uang, ya tetap aja gitu. Dalam beberapa urusan yang saya urus gitu, susahnya minta ampun. Kalau kita mau ikuti aturan bisa, tapi susahnya minta ampun. Akan kemudian digoda untuk sulit. belok gitu, bukan di jalan yang benar. Itu tadi, orang lain melakukannya, ini setuju dengan ini gitu. Nah, kira-kira begitu. Karenanya kembali kepada dalil teologisnya, keselamatan tidak mungkin tercapai dari dalam diri seseorang, melainkan harus eksternal dari luar, sebagai hadiah, sebagai anugerah, sebagai kasih karunia begitu. Dalam bahasa kita kasih karunia anugerah. Bahasa yang lebih sederhana, hadiah. Kita nggak perlu berbuat apa-apa, kita dapat hadiah. Nah, keselamatan bagi Paulus seperti itu. Itu adalah diagnosisnya. Nah, kemudian ketika kita memperbandingkan pasal 1 dengan pasal 3, nanti akan kita bahas lebih jauh gitu ya oleh salah satu narasumber kita juga. Di Roma 3 ini diperbandingkan karena Roma 1 pengantar, nanti puncaknya nih bicara di Roma 3, baru nanti pasal 4 dan seterusnya akan bicara lebih jauh yang lain gitu, tentang misalnya hidup dalam roh dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat maka 3 pasal di pasal ini, kita akan lihat bahwa setiap orang mau beragama maupun tidak, bagi Paulus bersalah. Maka Paulus misalnya membuat semacam perubahan dramatis dengan kata-kata misalnya sekarang di luar hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, berarti Paulus mau bilang awalnya ini adalah Taurat gitu. Makanya di bagian-bagian yang lain Paulus mengatakan Taurat ini seperti wali bagi anak yang belum dewasa, belum akil balik. Tapi setelah dia akil balik, dia jadi pewaris. Maka dia yang memimpin, bukan lagi wali. Nah, ini bicara tentang siapa? Kebenaran oleh anugerah dalam Kristus begitu. Nah, pasal 1 menunjukkan kita tidak memiliki kebenaran dari diri kita sendiri. Itu yang dipercakapkan oleh pasal 1. Kebenaran tidak ada pada diri kita sendiri. Karena apa? Kita menolak Allah. Nah, ketika kita menolak Allah sang benar, otomatis
kebenaran tidak ada pada kita, karena penolakan tadi bikin hati kita gelap, bikin penolakan kita bodoh. Bukan bodoh secara intelektual, tapi bodoh dalam pengertian kebenaran Allah tadi. Nah, Paulus jelaskan, kita tidak memiliki kebenaran, maka sebetulnya kebenarannya haruslah berasal dari Allah. Dan Allah yang memberikannya kepada kita, gitu. Jadi pasal 1 itu jelas sekali, mau secara gamblang, kita tidak punya kebenaran, kita tidak bisa memilikinya, harus dari luar. Dan karenanya Allah memberikan kebenaran kepada kita sebagai karunia yang cuma-cuma, melalui iman di dalam Kristus Yesus. Jadi nanti kalau kita bandingkan pasal 1 dengan pasal 3, kontrasnya ketemu. Jadi ini pendahuluan untuk gelap tadi. Nah, ini mulai bicara tentang terangnya, tentang terang dari Injil tersebut. Maka dimulailah kemudian percakapan tentang kebenaran. Maka kemudian ada pembenaran, dan ini sebetulnya istilah hukum. Istilah hukum. Jadi Paulus itu, ya karena dia kan sebetulnya juga orang Farisi. Di bagian yang lain dia katakan, secara hukum aku orang Farisi gitu. Dan dia dididik oleh Imam Gamaliel, ya orang kalau zaman sekarang ya guru besar gitu ya. Sehingga dia paham sekali bahasa-bahasa legalistik dalam hukum Taurat ya Yahudi gitu. Maka ketika dia gunakan pembenaran, ini adalah istilah hukum yang digunakan oleh Paulus, di mana Tuhan menyatakan kita tidak bersalah bukan karena kita memang tidak bersalah begitu. Jadi seperti seorang hakim di pasal 1 ini, kamu bersalah begini. Nah, itu fungsinya pasal 1. Fungsinya pasal 1 untuk menunjukkan di mana letak kebersalahan kita di hadapan Allah Sang Adil tadi. Ketika kita diperhadapkan kepada Allah Sang Adil tadi, kita ditemukan kita bersalah dan kita tidak bisa selamat gitu oleh diri kita sendiri. Maka harus dari pihak luar, harus bersifat hadiah, anugerah, bukan upaya. Karena kalau upaya ya kita bersalah gitu. Kalau bersalah dihukum. Maka kemudian Paulus mempertaruhkannya di perikop-perikop berikutnya. Jadi sebetulnya memang pas kita ngebahas berurutan supaya kita ngerti struktur berpikirnya secara teologis. Jadi setelah dibungkus sedemikian, maka kita butuh nih pembenaran. Nah, pembenaran adalah kita yang bersalah dijadikan benar gitu. Prinsip tadi bahwa kebenaran tidak ada pada diri kita tidak bisa diselamatkan karenanya, tidak bisa jadi selamat atau jadi dinyatakan benar, begitu tidak, maka harus dari pihak luar, dan itu jadi hadiah. Maka kemudian Paulus ini menegaskan, Yesuslah kemudian yang membuat kita dibenarkan, karena kemudian dia menanggung murka yang disebutkan di pasal 1 ayat 18. Di pasal 1 ayat 18 dikatakan, sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, di situ dijelaskan segala kelaliman manusia, segala kejahatan manusia. Dan kalau kita mau bertanya, ada gak manusia yang tidak pernah berlaku jahat? Saya berani berkata, tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak pernah berlaku jahat. Tidak ada. Dan ini bukan sekedar dalil teoritis teologis gitu. Ini faktual. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah sedikit pun berbuat kejahatan. Dan kalau ayat 18 diterapkan, murka Allah diberikan kepada kealiman manusia, kan semua berarti terkena murka. Ini kira-kira argumentasi teologis dari Rasul Paulus. Dan kemudian karenanya murka yang diberikan Allah kepada manusia karena kealiman manusia, kemudian ditanggungkan kepada Yesus. Diberikan kepada Yesus. Karenanya di situ titik balik besarnya. Nah, kemudian karenanya di Roma 1 manusia menukar kebenaran dengan kebohongan. Ketika dia menolak Allah, ya. Dan karenanya Paulus katakan hati kita jadi gelap, penalaran kita jadi bodoh, dan karenanya sebetulnya kita sedang menukar kebenaran dengan kebohongan, begitu. Bagi Paulus misalnya menggambarkan Allah dengan sosok binatang dan menyembah itu sosok binatang wujud patung, bagi Paulus itu kebohongan. Bagaimana mungkin makhluk itu menjadi Allah dan disembah? Walaupun kita perlu tahu dalam Alkitab juga kadangkala karakteristik binatang digunakan, tapi bukan untuk disembah, tapi mengambil karakteristiknya. Contohnya Yesus disebut singa dari Yehuda. Betul. Loh, kenapa Yesus disebut singa dari Yehuda? Ini menggambarkan sebetulnya bukan singa kan pada sisi negatifnya buas, begitu ya. Tapi yang mau digambarkan kepemimpinannya,
Orang-orang sampai sekarang mengatakan dia raja hutan kan gitu ya. Maka ketika dikatakan singa dari Yehuda, ini menggambarkan kepemimpinan sang singa, tapi juga Yehuda. Karena sekalipun anak pertamanya Ruben, tapi kemudian yang dianggap pemimpin dari 12 itu kan Yehuda. Yang kemudian jadi bangsa yang besar, pecah dua, itu Yehuda. Dan kemudian Mesias berasal dari Yehuda, kan begitu. Maka singa dari Yehuda bukan menyembah singanya, tapi karakteristik positif yang diambil. Sebaliknya, di Wahyu misalnya, ketika Yohanes melihat penampakan di surga, sang anak manusia hadir dalam dua sosok. Anak domba yang disembelih, tapi juga singa Yehuda. Dan ini menarik, dua-duanya dihadirkan, dua sisi yang dimiliki. Kita pernah bercakap-cakap ketika kita membahas Wahyu ya. Dua sisinya dihadirkan. Tapi bukan berarti kita nyembah domba atau nyembah singa, tapi karakteristik yang dihadirkan untuk menggambarkan, mewakili apa yang dihadirkan di situ. Mewakili siapa? Kristus begitu. Nah, karenanya bagi Paulus sekali lagi itu adalah kebohongan. Maka kemudian misalnya nanti di Roma 5, nanti kita akan bahas juga, Paulus menggambarkan ada pertukaran baru di situ. Jadi kita lihat kan rekan-rekan sekalian, Roma 1 ini pengantar untuk keseluruhan Roma sebetulnya, keseluruhan surat Roma. Jadi tadi 1 dengan 3, pasal 3, 1 dengan pasal 5, nanti juga 1 dengan pasal 8. Karena 8-nya bicara hidup oleh roh, sementara pasal 1 kan jelas nih, hawa nafsu segala macam. Maka kemudian apa yang dipersandingkan? Adam versus Kristus misalnya. Di pasal 1 tadi kita melihat sifat berdosa yang tadi saya katakan universal tadi ditarik sampai ke Adam, dan jelas sekali pasal 5 pun kemudian begitu mempersandingkan atau lebih tepat mempertentangkan Adam dengan Kristus. Adam menyebabkan kekacauan yang dijelaskan di pasal 1, dan kemudian kita tidak dapat keluar dari situ dengan upaya kita sendiri, karena kita dibelenggu oleh itu, dibungkus, dan kalau kita lebih tepat mungkin kita tenggelam di dalamnya. Sekarang kemudian kita dapat mewarisi kehidupan baru dari Kristus. Melalui apa? Kasih karunia atau anugerah tadi. Sehingga sekali lagi, pasal 1 menggambarkan berita buruk tadi, kegelapan tadi. Kemudiannya, 2, 3, dan seterusnya adalah penjelasan tentang Injil tadi yang adalah terang dengan berbagai macam dalil yang mau disampaikan. Nah, bagian yang ketiga ini adalah pertukaran, ada pertukaran di situ. Dan yang berikutnya adalah aspek damai sejahtera. Sebetulnya banyak kejahatan terjadi karena kita tidak punya damai. Dan kejahatan kemudian juga mengakibatkan ketiadaan damai. Tiada damai menghasilkan kejahatan, dampak berikutnya juga menambahi lagi ketidakdamaian tadi, ketiadaan damai. Nah, kalau kita memiliki damai sejahtera, yang dalam Galatia 5 itu adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, maka Roma 1 menggambarkan murka Allah, diekspresikan sedemikian bagi mereka yang berlaku lalim tadi, ayat 18 tadi. Maka Roma 5 ayat 1 justru menjanjikan mereka yang berada di bawah anugerah Allah sekarang memiliki damai dengan Allah. Damai dengan Allah maksudnya gimana? Allah mendamaikan mereka dengan dirinya. Gitu. Allah membawa mereka didamaikan. Jadi bukannya Allah yang berseteru dengan mereka gitu. Tapi mereka yang berada di luar dalam ketidakdamaian Allah dibawa ke dalam untuk kemudian bersama-sama dengan Allah sang damai menghidupi damai itu gitu. Jadi karenanya sekali lagi di awal tadi juga saya katakan ini bukan bicara letupan emosi. Tapi ini pilihan secara sadar. Sehingga ketika saya menyatakan diri saya orang yang percaya, saya menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka seharusnya saya tidak lagi tinggal dalam kelaliman tadi, bahasa kitab kita kelaliman, bahasa lebih ininya mungkin kejahatan, amoralitas dan yang lain-lain, ya. Dan karenanya jadi tumpahan murka Allah, hukuman Allah. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, kita tinggal dalam damai Allah dan otomatis menjadi pilihan yang kita sadari betul-betul, pilihan yang kita ambil betul-betul, dan kita membagikannya kepada orang-orang. Jadi damai itu bukan sekedar emosi gitu. Kan kadang-kadang ada aja orang Kristen, gue lagi gak sejahtera, terlalu menjiwai emosinya gitu. Padahal seharusnya tidak demikian. Damai itu pilihan.
Kita yang memilih kita mau berdamai di dalam Kristus dan berbagi damai pada orang lain atau tidak. Maka ketika tadi saya berikan contoh, kalau kita mendapatkan perlakuan jahat dari orang-orang lain, kecenderungan kita balas dendam, dan balas dendam bisa jauh lebih jahat daripada perlakuan jahat yang kita terima. Maka kalau kita di dalam damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Allah, kita tidak akan membalas kejahatan itu. Kita jadi mengerti mengapa Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Karena kalau kita ada dalam damai sejahtera Allah dan menghidupinya sebagai pilihan sadar, bukan emosional gitu ya, pilihan betul-betul sadar ketika orang berbuat yang jahat, kita tidak membiarkan perbuatan jahat itu merusak damai sejahtera. Tapi justru mengizinkan damai sejahtera yang Allah kerjakan dalam Kristus dan dibagikan kepada kita. Kita diperdamaikan, maksudnya kita dibawa masuk ke dalam damai sejahtera Allah. Kita meresponsnya dalam damai sejahtera juga, begitu. Dalam damai sejahtera juga. Dan ini pun gak kita lakukan demi mengkristenkan dia gitu. Karena ada cukup banyak orang yang semangat mengkristenkannya kuat. Jadi itu pun dalam kerangka ini. Nggak boleh begitu. Kita berlaku damai sejahtera, bahkan termasuk terhadap yang jahat kepada kita, kalau menurut Rasul Paulus, karena kita sudah di dalam Kristus sang damai tadi. Gitu. Yang otomatis kalau kita sudah dalam sang damai, hati kita nggak gelap lagi. Nalar kita nggak bodoh lagi. Gitu. Yang dapat terpancing, terpengaruh segala macam adalah hati yang gelap dan nalar yang bodoh. Tapi dalam damai sejahtera Allah tadi, maka hati kita sudah tidak gelap, penalar kita sudah tidak bodoh, yang begitu tidak membuat hati kita gelap dan nalar kita jadi bodoh, begitu. Nah, karenanya ketika kita membandingkan pasal 1, pasal 3, pasal 1 bicara tentang hukum Allah yang menghadirkan murka Allah karena mereka menolak Allah dan jatuh dalam berbagai macam kelaliman. Murka Tuhan diungkapkan. Di Roma 3-5 tadi nanti yang kita akan bahas jauh lebih dalam lagi, bicara tentang Injil, bicara tentang anugerah. Kalau di pasal 1 murka Allah diungkapkan. Nah, berikutnya Paulus mau bicara yang tadi saya katakan bahwa pasal 1 ini pendahulu, ya. Berita yang buruk ini jadi pendahulu, kegelapan jadi pendahulu untuk berita yang baik atau terang Injil ini. Maka di sini rahmat anugerah Tuhan diungkapkan. Di sini manusia menemukan kebenaran lewat alam semesta. Maka di sini di Roma 3 dan seterusnya manusia menerima kebenaran melalui iman kepada Kristus. Di sini pasal 1 digambarkan kita ini budak terhadap hawa nafsu yang merendahkan. Maka Roma 3 sampai Roma 5 kita dibenarkan, dibebaskan, diberikan kemampuan untuk tidak menjadi budak lagi, kita dijadikan merdeka. Maka nanti di berikutnya juga hidup oleh Roh itu gambaran utamanya merdeka. Bukan jadi budak. Budak apa? Hawa nafsu dosa, begitu. Nah, Roma 1 ayat 18-32 hasilnya apa? Kematian. Di pasal-pasal, di ayat-ayat pasal 1 mulai 18 sampai seterusnya ada hukuman. Ada hukuman dan kemudian ujungnya kematian. Sementara Roma 3 dan 5 sampai 5 ujungnya adalah kehidupan yang kekal yang Kristus berikan, begitu. Nah, ini kontras keterkaitan dari pasal 1. Karenanya nanti rekan-rekan sekalian, seluruh perikop ini semua perikop sampai pasal 16-nya harus diperhatikan betul karena dia berkelanjutan terus gitu. Walaupun di pendahuluan saya jelaskan bahwa karena surat Roma ini ditulis tangan dengan tinta yang ditaruh tulis gini sehingga nulisnya berbulan-bulan, jadi kadang-kadang ada pengulangannya bisa bikin pusing kepala, kok balik ini mulai, seringkali kita jadi begitu, saya pun dulu begitu. Tapi dengan kita memahami yang sekarang bahwa Roma 1 ini pendahuluan, ya digambarkan kejatuhan manusia sedemikian rupa untuk menjelaskan Injil terang tadi, kita jadi ngerti, oh ini kesini nanti. Nah, inilah kontras yang mau dihadirkan. Jadi pasal 1 ayat 18-32 menjelaskan murka Allah. Manusia tahu kebenaran tapi justru menolak. Akibatnya manusia jadi budak hawa nafsu, budak dosa yang berujung pada kematian. Dan kemudian Roma juga sebetulnya menjadi quote-unquote Injil versi Paulus. Injil versi Paulus yang menyatakan bahwa rahmat anugerah Tuhan diungkapkan dan manusia kemudian memperoleh kebenaran karena iman percaya kepada Kristus, dan karenanya kemudian tidak lagi jadi budak, dibenarkan dan dibebaskan, dan ujungnya adalah kehidupan kekal. Maka saya setuju bagi sebagian penafsir yang berkata surat Roma sebetulnya adalah Injil versi Paulus. Demikian kira-kira Ibu Pendeta Santi. Baik Pak Pendeta Sigor, maka di
pasal 1 secara khusus ayat 18 sampai 32. Ketika kita baca ini, kita sesungguhnya diajak untuk tidak melihatnya sebagai nada emosi kemarahan, Betul sekali. marah-marah. Bukan, tetapi ini hendak menunjukkan tadi ya kemerosotan kita yang sedemikian. Tetapi dalam kemerosotan itu pun nanti kita akan ulik terus-menerus, kita akan melihat juga nanti kasih karunia, Betul. anugerah yang menuntun kita pada kehidupan kekal. Ketika kita menyadari, ketika kita merasakan dan mengalami bahwa kita percaya pada Yesus Kristus, kita beriman padanya, kita menerima keselamatan padanya, maka pada saat yang sama biarlah pilihan sadar kita, begitu ya, pilihan sadar kita mau ada di dalam damai sejahtera Ya. Tuhan. Sebab dalam damai sejahtera Tuhan, maka pilihan-pilihan hidup kita juga akan dituntun juga dalam kehidupan, bukan pada kematian. Baik Pak Pendeta Asigor, terima kasih untuk kesediaan Sama-sama, menuntun Ibu Santi. kita, mengulik kita semua pada episode ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Pak Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk apa yang telah kami bahas bersama-sama, juga untuk para pemirsa yang telah menyaksikan baik live streaming maupun juga rekaman. Kiranya kami boleh dicerahkan oleh apa yang telah kami bahas bersama, dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya, memiliki damai sejahtera Kristus sebagai orang-orang percaya, menghidupinya, dan kemudian berbagi damai sejahtera sukacita itu kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tolonglah kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.